Versi terburuk Manchester United dalam sejarah Liga Champions. Manchester United dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Lebih dari itu, setan merah versi 2023-2024 adalah yang terburuk dalam partisipasi mereka di Liga Champions. Manchester United menutup kiprah mereka di fase grup Liga Champions 2023-2024 dengan kalah dari Bayern Munchen. Pada duel di Old Trafford, Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023, dini hari WIB, Manchester United kalah dengan skor 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga itu dicetak Kingsley Coman pada menit ke-70. Hasil itu membuat Manchester United berada di dasar klasemen akhir grup A. Tim arahan pelatih Erik ten Hag itu hanya mampu meraih 4 poin dari 6 laga yang dimainkan. Musim 2023-2024, Manchester United hanya sekali menang. Bedanya, saat itu, United mampu mendapatkan 6 poin. Poin itu sama dengan Lille, tetapi Manchester United kalah head-to-head. Sementara, pada musim 2023-2024, Bruno Fernandes dan kolega hanya mampu mendapat 4 poin. Manchester United juga kebobolan hingga 15 kali. Sedangkan, pada musim 2005-2006, mereka hanya kebobolan 4 kali. Kegagalan Manchester United di Liga Champions 2023-2024 tidak lepas dari buruknya lini belakang. Kebobolan 15 kali dari 6 laga bukan catatan yang bagus. Ada yang salah dengan barisan pertahanan pasukan Erik ten Hag. Kebobolan 15 kali, United menjadi klub Inggris dengan rekor kebobolan paling banyak di fase grup Liga Champions. Manchester United resmi ditinggal CEO Richard Arnold, era baru dimulai. Raksasa Premier League, Manchester United akhirnya resmi melepas kepergian Richard Arnold dari kursi Chief Executive Officer CEO. Kepergian Arnold ini diresmikan pada Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023 petang WIB. Sebelumnya, pada pertengahan November lalu Manchester United sudah mengumumkan bahwa Arnold akan meninggalkan posisinya sebagai CEO setelah 16 tahun bersama Setan Merah. Kepergian Arnold dari Manchester United menjadi resmi setelah Badan Perusahaan Inggris menerbitkan berkas PSC07 dan TM01 yang menjadi formalitas ketika seseorang meninggalkan sebuah perusahaan. Jumat pekan lalu menjadi hari terakhir Arnold bekerja sebagai CEO Manchester United. Kepergian Arnold ini menjadi penanda bahwa era baru MU setelah akuisisi saham oleh Sir Jim Ratcliffe resmi dimulai. Richard Arnold sudah bekerja untuk Manchester United sejak 2007 silam. Ia sempat menduduki posisi sebagai petinggi di Departemen Komersil sebelum ditunjuk menjadi CEO sejak Februari tahun 2022 lalu. Kini, Patrick Stewart bakal menggantikan posisi Arnold sebagai CEO untuk sementara. Kabarnya, posisi CEO-mu yang baru nantinya bakal ditempati oleh ex-petinggi Juventus, Jean-Claude Blanc. Blanc merupakan sosok pilihan Sir Jim Ratcliffe yang bakal resmi mengakuisisi sebagian saham Manchester United dari keluarga Glazer dalam beberapa hari ke depan. Tersingkir dari Liga Champions, MU harus terima, belajar, dan siap kembali. Erik ten Hag menegaskan bahwa skuad Manchester United akan belajar sebanyak mungkin dari kegagalan di Liga Champions musim ini. Mereka harus jadi lebih baik dan siap kembali musim depan. Manchester United resmi tersingkir dari Liga Champions 2023-2024 usai dikalahkan Bayern Munchen dengan skor 0-1 dalam laga matchday 6 yang dihelat di Old Trafford, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama. Bayern Munchen memastikan kemenangan berkat gol yang diciptakan Kingsley Coman di pertengahan babak kedua. Berkat hasil ini, Manchester United harus puas finish sebagai juru kunci grup A dengan poin 4. Sementara itu, Bayern Munchen menjadi juara grup A dengan perolehan poin 16 dari 6 laga. MU hanya 1 kali menang dan 1 kali imbang di fase grup UCL musim ini. 4 laga lainnya berakhir kalah, termasuk kalah dari FC Copenhagen dan Galatasaray. Kami menunjukkan sejumlah performa bagus di Liga Champions musim ini, dengan sepak bola menyerang. Namun, pada akhirnya,
Kami tidak punya cukup poin untuk lolos, ujar Ten Hag. Kami harus terima dan belajar dari hal tersebut. Kami main cukup bagus di Liga Champions. Contohnya, Rasmus Højlund mencetak 5 gol dan itu adalah bukti performa yang sangat bagus. Dia harus membawa kepercayaan diri itu ke Premier League. Kami tahu bahwa kami harus lebih konsisten. Sebagai manajer, saya harus mengembangkan tim. Tim ini sedang menjalani progres, saya harus mendampinginya, lanjut Ten Hag. Dan para pemain harus memikul tanggung jawab. Kami harus melakukannya bersama-sama. Kami ingin kembali ke Liga Champions, tutupnya. Amad Diallo gantikan peran Jadon Sancho di Manchester United. Amad Diallo, pemain yang mungkin terlupakan di Manchester United, bersiap untuk kembali ke tim utama setelah pulih dari cedera lutut serius. Football Insider melaporkan bahwa Amad Diallo, yang baru-baru ini kembali ke latihan tim senior United, dapat segera mendapatkan kesempatan bermain di bawah arahan manajer Erik ten Hag. Pemain berusia 21 tahun itu menunjukkan potensi yang besar saat dipinjamkan ke Sunderland musim lalu. Diallo mencetak 14 gol dan memberikan 4 assist dalam 43 penampilan di berbagai kompetisi. Prestasinya tersebut menarik perhatian Ten Hag, yang tampaknya tertarik untuk melihat aksinya dalam beberapa minggu mendatang. Meskipun Diallo sudah kembali ke skuad utama, tetapi akan ada tekanan lebih lanjut untuk menunjukkan kontribusinya di lapangan. Ten Hag diyakini ingin memanfaatkan bakat dan keterampilan Diallo, dan kehadirannya di skuad utama diharapkan bisa memberikan variasi dan opsi lebih lanjut di lini serang tim. Namun, jika Diallo kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah arahan Ten Hag, ada kemungkinan bahwa dia akan dipinjamkan lagi pada jendela transfer Januari. Ini bisa menjadi kepindahan yang bermanfaat bagi pemain muda tersebut untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain secara reguler dan mengembangkan kemampuannya. Selain itu, situasi Jadon Sancho di Old Trafford juga menjadi sorotan. Setelah perselisihan dengan Ten Hag pada awal musim, Sancho dikabarkan akan meninggalkan Manchester United pada bulan Januari. Beberapa klub di Eropa dan Arab Saudi dikatakan tertarik pada pemain berusia 23 tahun tersebut. Ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang dinamika dan perubahan yang terjadi di dalam skuad Man United menjelang jendela transfer Januari.